bahwa pelanggaran terhadap metode pembayaran ini telah dilakukan sejak awal dengan merubah metode pembayaran yang awalnya turnkey menjadi terima jadi menjadi sistem termin. Dalam sistem termin itu pun pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Penggunaan instrumen ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2021 hanya dijadikan justifikasi untuk membenarkan perbuatan terdakwa. 7. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU mendakwa peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku bagi terdakwa. Menurut penasihat hukum, terdakwa yang menjabat sebagai Dirut Bakti yang merupakan BLU di bawah Kemenkominfo telah melaksanakan tugasnya sesuai pasal 61 ayat 1 huruf A, ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Pendapat penuntut umum, bahwa kami penuntut umum tidak pernah mempermasalahkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada sebuah lembaga, termasuk dalam hal ini kewenangan yang diberikan kepada Bakti sebagai BLU di Kemenkominfo RI. Yang kami permasalahkan, manakala kewenangan tersebut digunakan secara sewenang-wenang dan dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya, sebagaimana yang telah terjadi di Bakti dalam pekerjaan penyediaan BTS 4G tahun 2020-2022. JPU mendakwakan jumlah pertambahan kekayaan yang diperoleh para pihak dalam perkara ini lebih besar dari kerugian keuangan negara yang didakwakan. Menurut perhitungan penasihat hukum terdapat selisih sebesar 187.241.943.649 rupiah, 49 sen. Pendapat penuntut umum, menanggapi poin keberatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penasihat hukum karena telah membantu kami melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, meskipun menurut versi penasihat hukum terdapat selisih, yaitu pertambahan kekayaan yang diperoleh para pihak lebih besar dari kerugian keuangan negara yang didakwakan. Bahwa dalam perkara uang negara yang telah dibayarkan kepada para pihak dimaksud dalam pekerjaan penyediaan BTS 4G 2020-2022 sebesar kurang lebih 10 triliun rupiah. Namun yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara oleh BPKP hanya sebesar sekitar 8 triliun rupiah. Namun apabila penasihat hukum menghendaki kerugian negara yang lebih besar, maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah membantu kami. 9. JPU mendakwa adanya kerugian keuangan negara berdasarkan keadaan per 31 Maret 2022, bukan keadaan faktual saat ini. Menurut penasihat hukum, penentuan perhitungan kerugian keuangan negara per 31 Maret 2022 dilakukan tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya berdasarkan pada kewenangannya dalam menyusun surat dakwaan. Sehingga menurut penasihat hukum, surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B KUHP. Pendapat penuntut umum, kami jaksa penuntut umum telah meminta bantuan ahli, dalam hal ini BPKP, untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dan hasilnya telah dituangkan dalam sebuah laporan resmi yang dapat dijadikan alat bukti. Di dalam laporan tersebut telah tercantum waktu dan nilai kerugian. Namun jika penasihat hukum tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan BPKP, itu sepenuhnya hak dari penasihat hukum. JPU mendakwa harta benda yang terdakwa peroleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kumulatif ke-1 sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kumulatif kedua. Menurut penasihat hukum, dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.